Hai, selamat datang bagi para pecinta horor. Kali ini kami akan melanjutkan lagi cerita sebelumnya. Kalau kalian belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Sebelum kami memulai ceritanya, kami memohon untuk kalian subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Jika sudah, ayo kita mulai ceritanya. Di video sebelumnya itu merupakan sudut pandang dari penumpang yang mengalami hal supranatural. Nah, untuk di video kali ini merupakan sudut pandang dari petugas stasiun kereta api. Sebut saja petugasnya bernama Mizo. Saat hal itu terjadi, hanya Mizo sajalah yang bertugas saat itu. Sebab petugas stasiun kereta api di stasiun A ini, hanya 8 orang saja. Di pagi hari ada 3 orang bertugas, dan untuk di siang hari ada 2 orang, dan untuk malam hari ada 1 orang. Dan untuk tengah malam ada 1 orang. Setiap hari ada 1 orang yang bergantian untuk libur. Saat itu Mizo sedang bertugas di tengah malam. Hari itu, karena tidak ada jadwal kereta api, jadinya dia bersantai saja di ruang CCTV. Seperti biasanya saat dia bertugas di tengah malam, dia selalu membuat kopi agar dia tidak mengantuk. Lalu beberapa saat kemudian, dia melihat ada seorang pegawai kantoran. Kita sebut saja Yokoshi. Yokoshi masuk ke stasiun kereta api. Lalu Mizo mengecek jadwal keberangkatan kereta api lagi, untuk memastikan apakah ada kereta api yang akan berangkat. Namun tidak ada sama sekali, karena Mizo berpikir jarak ruangan dia menuju Yokoshi lumayan jauh, dan juga ada beberapa rumor dari temannya, yang mengatakan ada penampakan hantu merah besar Di lorong menuju tempat untuk menunggu kereta api. Jadi dia menggunakan anoncemen di kereta api tersebut, untuk memberitahu Yokoshi bahwa tidak ada kereta api yang akan datang, ataupun berangkat dari stasiun ini, sampai jam 5 pagi nanti. Namun Yokoshi seolah-olah tidak mendengar anoncemen kereta api tersebut. Mizo pun kembali memberitahu kepada Yokoshi dengan menggunakan anoncemen, namun lagi-lagi Yokoshi tidak mendengarnya. Mizo pun bertanya-tanya apakah Yokoshi benar-benar tidak mendengarnya. Dan keanehan terjadi lagi. Ketika Mizo memperhatikan cara jalannya Yokoshi. Cara jalannya Yokoshi seolah-olah dia menghindari sesuatu, atau banyak orang di sekitarnya. Padahal di depan Yokoshi tidak ada satupun orang. Di lorong menuju tempat untuk menunggu kereta api. Jadi dia menggunakan anoncemen di kereta api tersebut, untuk memberitahu Yokoshi bahwa tidak ada kereta api yang akan datang, ataupun berangkat dari stasiun ini, sampai jam 5 pagi nanti. Namun Yokoshi seolah-olah tidak mendengar anoncemen kereta api tersebut. Mizo pun kembali memberitahu kepada Yokoshi dengan menggunakan anoncemen, namun lagi-lagi Yokoshi tidak mendengarnya. Mizo pun bertanya-tanya apakah Yokoshi benar-benar tidak mendengarnya. Dan keanehan terjadi lagi. Ketika Mizo memperhatikan cara jalannya Yokoshi. Cara jalannya Yokoshi seolah-olah dia menghindari sesuatu, atau banyak orang di sekitarnya. Padahal di depan Yokoshi tidak ada satupun orang, atau sesuatu hal. Dari sini Mizo pun merinding, karena mengingat semua cerita dari teman-temannya. Namun Mizo berpikir positif, dengan menganggap bahwa Yokoshi habis minum-minum. Jadinya dia mabuk. Mizo pun bersiap-siap turun untuk mendatangi Yokoshi secara langsung, agar dia bisa tahu bahwa tidak ada kereta api sampai jam 5 pagi. Tetapi Mizo tidak jadi turun, sebab dia ngecek CCTV. Ternyata Yokoshi sedang melihat jadwal keberangkatan kereta api. Mizo pun berpikir bahwa Yokoshi sudah tahu jadwal kereta api tersebut. Namun anehnya Yokoshi malah berjalan buru-buru, dan masuk ke kereta api yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah Yokoshi masuk ke kereta api tersebut, tiba-tiba semua pintu masuk ke kereta api tersebut tertutup, dengan sendirinya. Mizo pun seketika langsung merinding. Mizo mencoba menenangkan diri sebelum dia turun, dan menyuruh Yokoshi keluar dari kereta api tersebut, karena kereta api tersebut tidak boleh dimasukin selain petugas kebersihan. Mizo pun memutuskan sekitar jam 4-an dia akan turun, untuk menyuruh Yokoshi keluar dari kereta tersebut. Setelah jam 4-an Mizo pun memaksakan diri, dan juga memberanikan diri untuk turun. Setelah sampai di depan kereta,
Mizo pun membuka pintu kereta tersebut, namun sayang ternyata pintu kereta tersebut tidak bisa dibuka sama sekali, seolah-olah macet, atau dikunci dari dalam. Setelah beberapa detik, Mizo baru sadar bahwa, di dalam kereta api ada suara ramai orang-orang, padahal sebenarnya hanya ada Yokoshi saja di dalam kereta. Mizo pun semakin tambah takut. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya. Dia pun teriak ketakutan. Ternyata itu adalah petugas kebersihan kereta api. Melihat Mizo kaget, petugas kereta api itu pun yang bernama Maron, bertanya kepada Mizo. "Ada apa ya Pak?" tanya Maron. Mizo pun menjawab, "Seperti ada suara ribut di dalam kereta api ini." Mendengar jawaban Mizo, Maron pun ketawa kecil, dan berkata, "Oh sudah biasa itu Pak. Paling suara itu berasal dari penunggu kereta api di dalam sini. Kok lagian Bapak kenapa ke sini?" Mendengar jawaban santai dari Maron, Mizo pun terdiam sebentar. Lalu Mizo memberitahu bahwa ada seorang penumpang yang masuk ke dalam sini. Lalu pintu kereta api ini tertutup dengan sendirinya. Jadinya saya datang ke sini. Siapa tahu penumpang tersebut tidak bisa keluar dari kereta api ini. Setelah mendengar hal tersebut, Maron langsung mengeluarkan alatnya untuk membuka pintu kereta api tersebut. Untung saja mau terbuka. Lalu Maron dan Mizo masuk ke dalam kereta api tersebut. Begitu mereka masuk, Mizo merasakan merinding karena hawanya benar-benar berbeda. Lalu Maron menyuruh Mizo untuk kembali ke ruangan saja. Kalau misalnya tidak kuat berada di dalam sini. Mizo pun mendengarkan perkataan Maron. Lantas dia pun kembali ke ruangannya, untuk melakukan beberapa hal persiapan, untuk keberangkatan jam 5 nanti. Setelah Mizo pergi dari kereta api tersebut, Maron mencari penumpang yang sempat masuk tadi. Ternyata penumpang tersebut berada di gerbong tengah. Penumpang tersebut ternyata sedang tertidur, sambil menggunakan headset HP. Maron pun menepuk pundaknya. Tetapi tidak bangun-bangun. Setelah beberapa kali ditepuk pundaknya, akhirnya penumpang tersebut pun bangun. Tetapi penumpang tersebut tidak sama sekali melihat Maron. Dan juga penumpang tersebut ketakutan setelah melihat HP-nya sendiri. Melihat tingkah laku penumpang tersebut, Maron pun yakin bahwa penumpang tersebut sedang dijahilin oleh penunggu kereta api di sini. Maron pun memutuskan untuk mencoba menyadarkan penumpang tersebut dengan berbagai cara, seperti memanggilnya dan juga menepuk pundaknya berkali-kali. Namun tidak sadar-sadar juga. Beberapa detik kemudian, penumpang tersebut tiba-tiba tutup mata dan berteriak-teriak histeris. Setelah beberapa lama kemudian penumpang tersebut pun pingsan. Maron pun cepat-cepat telepon ambulan untuk membawa penumpang tersebut ke rumah sakit. Nah, sekianlah cerita tentang kereta api ini. Cerita ini 100% fiksi ya, hanya sebuah karangan dari kami saja, untuk menghibur kalian, dan membuat kalian ketakutan. Jika kalian ingin kami terus membuat konten seperti ini, silahkan subscribe channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Jika sudah, kami mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa lagi.